Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita bersama di acara Mozaik Indonesia edisi UMKM di hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025 bersama owner Layer Duren, Mbak Nana Afriani Z. Alhamdulillah sudah hadir ya, walaupun banyak sekali kayaknya kegiatannya. Salah satunya mudah-mudahan ini akan menjadi berkah ya buat kita semua. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya Mbak Nana? Alhamdulillah baik Mbak Nat. Sehat ya? Alhamdulillah Iya, sehat. terima kasih loh RRI sama Mbak Nana hari ini. Walaupun banyak rintangannya tadi ya. Rintangan dan cobaan. Hujan rintik. Hujan rintik-rintik, ada sesuatu juga tadi. Mudah-mudahan Iya. Anda cepat sehat ya. Ya, amin. Baik, Mbak Nana, ini tema kita Layer Duren alternatif oleh-oleh Sumatera Selatan. Aduh, ini memang musim duren kayaknya ya. Iya. Atau memang sudah lama nih usahanya Layer Duren ini? Kalau usaha Layer Duren itu 2023. Sebenarnya 2023. kan rebranding ya. Rebranding, saya ikut program dari PT Pegadaian, ikut program Gadepreneur. Iya. Jadi kita waktu itu ketemu mentor. Mentor lebih tertarik saya tuh harus produk apa namanya dessert. Oh, dessert. Karena dia coba waktu itu dessert saya tuh emang beda katanya. Beda sama yang lain. Beda. Jadi lebih diarahkan untuk dessert. Ya, untuk dessert. Termasuklah Layer Duren. Dia coba pertama kali itu bermacam-macam produk yang saya tampilkan ke mentor waktu Iya. itu sama Mas Jaya Setiabudi. Macam-macam dia coba itu Layer Duren yang sebenarnya yang lebih otentik. dia bilang. Otentik, iya. Sebelum kita ke Layer Duren, ini kita mau tanya dulu ke Nana, sejak kapan bergelut di UMKM gitu loh? Kalau usaha itu berdiri tahun 2018. Iya. 2018. 2018, 4 Juli 2018. Iya. Cuma aktif di UMKM itu Sejak di semenjak tahun 2022 deh. 2022. Saya waktu itu menang program Beli Kreatif Sumsel tahun 2022. 2022. 22. Ada penghargaan diterima ya waktu Iya, itu. 5 UMKM terbaik. 5 UMKM terbaik. Ya, mulai dari sana saya mulai berkecimpung sama UMKM. Oh, mulai dari situ. Dapat penghargaan dari tingkat nasional ya? Iya, waktu itu tingkat nasional. Baik, oke. Jadi itu awalnya 2018. Akhirnya digeluti lah UMKM sampai sekarang. Iya. Produk pertama yang digeluti itu apa tuh UMKM-nya? Kalau pertama kali kita waktu itu kue lebih banyak ke bakery, Mbak Nat ya. oh, bakery. sama kue khas Palembang, Kue khas Palembang, seperti kue basah ya? kue basah. Oh iya, berarti memang sudah dari 2018 tuh sudah suka yang kuliner khas Iya, tapi Palembang. nggak spesifikasi. Kalau sekarang lebih spesifikasi Ke Layer dessert. Duren, ya, Oh, ke begitu. dessert. Nah, waktu perjalanan 2018 ke 2023, 2024 itu bagaimana perjalanan UMKM-nya? Apakah monoton seperti itu atau pernah mencoba-coba hal yang baru? Banyak. Kalau saya sih karena sering ikut program apa, jadi memang banyak coba-coba. Oh, coba ini deh, coba produk ini, coba Iya. macam-macam lah saya coba-coba. Termasuk kuliner Palembang juga, empek-empek gitu. Pempek pernah Pernah. dulu waktu itu buka usaha tuh Palu Gada, Palu Lada gitu kan. Iya. Nah, semenjak ikut program ini kayaknya tuh nggak bisa kalau Palu Gada itu memang kita nggak terlalu dikenal gitu. Nggak terlalu dikenal Karena ya. tidak ada kekhasan dari usaha kita. Jadi nggak ada yang beda sama yang lain gitu. Betul. Baik. Nah, dari perjalanan UMKM itu akhirnya mentoklah ke dessert ini. Iya. Setelah dicicip sama narasumbernya oke banget bedain sama yang lain. Iya, beda. Akhirnya terus eksis di bidang dessert itu. Iya betul sampai sekarang. Dessert yang pertama dicoba itu apa yang waktu dinilai oleh juri waktu itu? Macam-macam waktu itu saya bawa apa dessert jar gitu yang pakai toples itu kan ada yang rasa lotus, coklat gitu Iya. kan. Tapi memang nggak ada umum gitu kan kalau coklat. Banyak yang pakai mirip ini gitu ya dari banyak usaha mirip. itu. Tapi kalau ini memang beda. Beda ya. Baik. Pendengar ada yang mau nanya nih, boleh nih baru mulai udah ada yang nanya nih. Coba kita terima ya, mudah-mudahan tidak salah alamat nih. Ya. Selamat sore. Halo UMKM Mozaik Indonesia.
Iya, kayaknya baru monitor. Jadi acara kita UMKM hari ini Mozaik Indonesia bersama narasumber kita Mbak Nana Afriani, owner Layar Duren. Jadi tadi yang dinilai sama juri tadi apa? Keautentikannya, Keautentikan khas ya. dari Heeh. khas. Karena memang terasa benar di setiap lapisan tuh durian aslinya memang terasa. Oh, jadi langsung durian Daging saat itu daging durian dinilai ya. ya. Oke, bentuknya sudah jadi layer ini? Iya, udah seperti itu Sudah di seperti layar. ini. Bentuknya memang seperti itu dari awalnya atau kreativitas sendiri dari Nana? Kreativitas sendiri ini sebenarnya. Kalau hanya dilapis gitu aja tuh biasa gitu Biasa kan, banyak ya. kan kompetitor lain seperti itu. Iya. Cuman saya ingin beda beda sendiri, coba pakai keju gondrong. Oh iya, kelihatan tuh di channel YouTube-nya ya. Iya, Jadi kejunya manjang-manjang gitu iya ya. keju gondrong. Ditoppingin sama durian kupas. Oke. Nah, kalau misalkan durian ini kan musiman tuh Mbak Nana. Gimana seandainya dia yang mesen nggak musim durian lagi? Jadi kan karena kalau sekarang kan lagi stok nih, banyak kita stok terus. Di Kami freezer ya stok, taruh ya ya. stok banyak untuk durian Sumatera Selatan gitu kan, Iya. stok banyak macam-macam. Linggau apa-apa tuh di stok. Tapi kalau memang kepepet habis nih. Iya, di misalkan pertengahan habis jalan tuh. habis, ya terpaksa order ke Medan atau kemana Oh gitu. iya. Penting durian Sumatera. Yang penting durian Sumatera. Kenapa durian Sumatera tuh lebih? Beda, tapi lebih enak sebenarnya durian kita, durian dari Sumatera Selatan, Mbak Nat. Oh, sudah Memang dicicipin. lebih, iya memang lebih gimana ya, manisnya tuh beda. Manisnya Memang beda khas, ya. memang khas. Sebenarnya Oke. eh, Sumatera Selatan tuh bukan hanya produknya, bukan itu aja, banyak buah-buahannya lebih enak banyak. Terutama duriannya memang lebih beda. Baik, baik. Jadi memang durian Sumatera itu beda ya Iya, duriannya ya. terutama Sumatera Selatan. Sumatera beda. Selatan. Iya, Sumatera. Sudah pernah mencicip semua berarti durian seluruh Indonesia. Iya. Di Medan juga kalah ya sama rasanya Sumatera Selatan. Agak beda. Kalah, lebih beda karena kalau durian kita ini, tapi ada tertentunya Iya, ya, misalnya tiap daerah tuh beda. Kalau saya tuh pernah dapat tuh dagingnya tebal, bijinya kecil. Jadi baik, memang baik. full daging. Iya, baik. Nah, kalau boleh tahu, ini kan pasti memilih ini kan karena ada beda, different sama yang lain. Nah, ini apa yang membedakan layar durian produksi dari Mbak Nana dengan produk sejenis yang ada di pasaran gitu? Karena kita menggunakan durian, memang daging durian. Daging durian Daging benar durian. asli, tidak Iya, dicampur ya? Tidak ada campuran. Itu yang membedakannya ya? Biasanya kan ada campuran dari esen atau apa pasta ya, kalau kita bilang kan pasta durian atau Tidak. walaupun pemanis itu dari susu. Susu. Iya. Jadi lebih dominan asli durian. Iya, durian. Baik. Nah, bahan utamanya ini memang durian asli. Ya, Kemudian kalau untuk lapisannya tuh durian asli, keju, tepung terigu segala macam, atau whipped cream, cair, susu cair segala macam. ada bahan-bahan khusus lain juga. Bahan khusus. Harganya berapa sih Mbak Nana kalau dipatok nih Kalau satu satu? boxnya diameter 20 ini 150.000 Mbak Nat. 150.000. 150.000. Kalau yang lebih besar lagi? Inilah paling besar. Paling 20 besar. senti. Kalau yang slice-nya itu 20.000 per slice-nya. Per slice-nya. Iya, Ini yang 20.000 paling per maksimal 150.000. 150.000. Baik. Nah, ini kan bisa dikatakan harus dijaga tuh ya kualitasnya Mbak Nana. Jangan sampai nanti rasanya berubah-ubah gitu. Betul. Bagaimana Mbak Nana menjaga kualitas ini? Jadi kalau kita kan sering pengiriman, kalau kami kan sering pengiriman keluar kota. Iya. Jadi kalau Di mana aja kalau boleh tahu luar paling kotanya? terakhir kita daerah Dompu. Dompu. Dompu, Baik, Lombok. baik. Dompu. Dompu paling jauh itu Dompu. Jadi kita pengirimannya itu menggunakan styrofoam diisi dengan apa? Untuk penahannya itu ice gel apa-apa itu. Jadi kalau selama 3 hari selama styrofoam itu tidak dibuka, tidak asam. Tidak asam ya? Karena kan biasanya durian tuh lebih cepat asam Tuh. gitu. Jadi kan dinginnya tuh tetap ada, Iya, iya. Oke, jadi aroma durian itu tetap asli. tetap asli. Karena ada pembungkusnya tadi. Iya, jadi memang kita packing secara ini, dikasih ice gel. Oke. Kemarin sempat kita bawa, waktu itu ada pelatihan di Malang, jadi kita bawa oleh-oleh nih. Jadi pakai bus, dibawa pakai bus aman. Aman ya? Iya, perjalanan 2 hari ke Malang, 2 hari. Tidak cacat satu pun? tidak cacat satupun. Alhamdulillah. Berarti memang harus dimodifikasi untuk pengemasannya ya? Iya, memang karena khusus, memang ada perlakuan khusus untuk durian ini. Untuk durian ini. Pengirimannya. Baik. Oke, nah kalau kita bicara soal variasinya ini gimana? Variasi untuk rasanya?
Kalau ini original, Original. best sellernya original Original ya. durian. Banyak Ada nggak sih pesanan yang lain gitu? Mbak, aku pengen rasa ini gitu kan. ada. Kadang Seperti kita apa? ada permintaan mix mangga, lagi musim Oh, mangga lagi ada di kemarin, mix ya. di mix mangga plus durian tuh di mix, tapi kalah rasa duriannya karena Kalah ya sama mangga, dominan. dominannya mangga. Coklat mixnya mangga, mixnya durian ada Iya. permintaan karena Permintaan. ada macam-macam rasa variannya, ada kami seperti itu. Iya. Tapi yang lebih Cuman banyak best sellernya original ya, ini, best seller. Original nomor 2-nya baru mix mangga. Mix mangga. Iya. Nah, ini kan kita boleh tahu tuh Mbak Nana prosesnya dari pembuatan layar durian ini, dari pemilihan duriannya sampai dengan pengemasan. Nah, ini seperti apa? Kalau pokoknya kita seperti kita mendadar ini loh, Iya. Mbak, per lapisnya itu seperti kita dadar gulung gitu. Dadar gulung. Ya, baru dilapis sama durian. Durian. Jadi kalau durian itu, kalau saya lebih senang Dipilihnya durian seperti tuh, apa duriannya? duriannya tuh kalau durinya agak renggang terus terbuka itu pasti manis. Sudah. Berarti Mbak Nana sudah paham durian yang bagus gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sebenarnya ya. suami yang lebih paham. Jadi tipsnya kalau milih durian yang kerennya bagus itu ya. Iya. Ada jarak Ada jarak sedikit, durinya. ada jarak durinya. sedikit. bukan yang rapet-rapet bukan ya. Bukan, jangan yang ini agak Itu jarak biasanya harganya lebih mahal nggak sih? Biasanya tukang durian lebih tahu gitu. Iya. Daripada kita yang beli gitu. Iya. Jadi harganya itu kalau dari kebun langsung tuh kan lebih murah sebenarnya. Makanya kami selalu ngambilnya dari perkebunan langsung. Jadi langsung ke perkebunan Mbak Langsung Nana di membeli perkebunan. Iya. membeli durian ya. Beli durian jadi order kita kan. Jadi ada teman yang di sana yang punya kebun. Iya. Saya di daerah Morenim, dia punya kebun. Mbak kita kesana? pesan. Enggak, teman aja. Oh, teman Nanti aja. dia kirim kan berapa gitu, berapa mobil gitu dikirim. Jadi memang apa namanya, mereka lebih tahu durian yang bagus-bagus gitu Iya. kan. Kalau lagi kepepet belinya di Pasar Kuto ya minta pilih yang lebih bagus. Kalau lebih Yang aman sih bagus. sebenarnya jangan beli dengan buahnya, bawa tempat plastik kayak Tupperware atau tin wall gitu, bawa, suruh mereka buka. Jadi lebih tahu ya lebih daripada tahu. kita Jadi kalau- bawa sudah belum dibuka. Belum dibuka tuh kadang-kadang kan kita ragu, Banat, kadang dikasihnya yang campa, yang enggak ada rasa kan sering gitu kan. Iya, baik. Kalau kata orang dosen tuh bekuan, busuk di dalam, sering kejadian kan. Iya, iya. Jadi itu benar-benar pilihan duriannya Iya, ya, harus tidak dipilih, sembarangan. memang tidak sembarangan. memang nggak Dan memang asal. sudah ada langganan khusus Iya, langganan untuk khusus tuh. duriannya. Waktu pembuatan layar ini, satu layar berapa lama sih waktunya pembuatan? Hampir satu layer itu hampir setengah jam lah. Setengah jam. Setengah jam. Kalau pesanan banyak terkejar itu waktunya? Walaupun nggak ada pesanan kita produksi terus. Produksi terus Jadi ya. kita simpan di freezer. Iya, iya. Jadi kalau ada pesanan nih, kalau ada biasanya ada teman dari Bogor atau Tangerang pesan sekitar 20 box atau 15 box. Iya. Jadi kita udah siap ready. Udah kirim. siap ready. Jadi setiap saat ada ya. Ada. Jadi setiap hari kita produksi terus. Iya. Di mana lokasinya nih Mbak Nana? Kami lokasinya, rumah produksinya Jalan Musiraya Barat nomor 480. Di Demang RT Lebar Daun 18. berarti ya? Bukan, di Perumnas Sako Kenten. Perumnas Sako Kenten. Iya. Baik-baik. Jadi di sana bisa setiap saat pasti ada. Ada. Jadi makanan pun bukan ini aja, macam-macam. Macam-macam ya. Ada American Results, kita ada gitu. Oh, pokoknya kudapan lah ya. Produksi ya, kudapan-kudapan kita ada terus. Setiap hari kita produksi. Ya, kalau layer ini memang tergantung pesanan, tapi tiap hari juga ada. Nggak tergantung pesanan, tetap Tetap tiap hari ada tetap ya, ada. layer Di duriannya. GoFood, di Shopee Di GoFood juga ada. Shopee Food, GoFood dan Shopee Food ada. Aplikasi Baik, link UMKM juga ada yang dinaungi sama Kementerian UMKM ada. Iya. Kalau pas proses produksi ada nggak sih tantangannya, mungkin kendala yang dihadapi? Seperti apa tuh Mbak Nana? Kalau pas produksi itu nggak ada tantangan, tapi yang tantangannya tuh kalau duriannya ini stop. Nggak ada stok produksi, stok durian agak sulit kita. Kalau nggak ada musim gitu. Ya nggak ada musim stok gitu kan, habis total kayak berapa bulan yang lalu kan Simpenan juga Mbak habis gitu. ya, itu mulai itu aja sih Itu kesulitannya. kendalanya ya. Kendalanya seperti itu. Kalau untuk proses produksi seperti biasa aman Mbak Nat. Iya. Kan kalau bicara soal makanan itu harus bersih, higienis Iya. gitu. Nah, bagaimana nih Mbak Nana menjaga kebersihan dari makanan ini gitu? Higienisnya agar masyarakat tuh bisa yakin gitu.
pakai sarung tangan segala macam. Iya, Oh, pokoknya seperti tetap itu itu. kan, kan kita pakai tetap tetap seperti ini Mbak, pakai apa? Iya, masker. Masker, Mm-mm. penutup kepala, Penutup kepala sarung agar tidak tangan, ada yang iya, ini ya. pakai apron gitu kan, jadi aman, bener-bener aman. Jadi seperti itu kebersihannya. Karyawannya Kebersihannya berapa rumah orang, Mbak? kita ada 6 6 orang sudah 6 maksimal orang. itu? Bisa nambah sih kalau ini kayak lebaran ini, season lebaran ini kita udah mulai Udah mulai udah merekrut mulai yang ya yang implan tuh harus mulai rekrut ibu-ibu. ibu-ibu daerah situ. Oh, berarti mempekerjakan orang-orang Iya, sekitar. orang di sekitar. Alhamdulillah bisa membuka lowongan pekerjaan juga tuh buat mereka ya. Iya, Oke, tapi mereka udah terlatih ya. alhamdulillah ya, karena Sudah hampir kenal tiap bangga tahun sama Mbak kan, Nana hampir tiap gitu. tahun mereka kami ajak. Oke, baik. Nah, Mbak Nana, kalau kita bicara soal pemasaran sendiri nih, pemasarannya layar durian ini lewat apa aja gitu? Untuk sekarang kami penjualannya tuh lewat TikTok, Oh, TikTok media online Shop, ya? TikTok Shop, terus IG, Ada IG juga, Instagramnya apa namanya? Layer Durian juga. Layar durian juga. Dari WhatsApp grup, terus promosi, ngebus kita promosi, Oh, gitu. Berarti ada endorse online-nya ya? ya, Endorse ke juga ada. selebgram. Baik-baik. Jadi itu medianya bisa ke media digital semua ya. Kalau yang offline yang di jalan tadi Iya, ya, Jalan Musiraya Barat. Tadi Musiraya offline-nya. Barat. Tiap hari buka, Mbak? Tiap hari buka dari Dari minggu sampai ke minggu? Kalau lapak kita yang biasa, lapak pinggir jalan kan, kita Iya. ada juga depan rumah tuh lapak meja-meja kayak sarapan pagi gitu Iya, kan. iya. Itu sore, memang konsepnya sore, dari mulai Sore jam ya. 3 sore sampai jam 10 malam. Tapi kalau untuk produksi kita mulai dari jam 7 sampai Jam 7 pagi, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. jam 4 sore. Untuk Baik. produksinya. Jadi memang dia setiap hari tanpa ada istirahat ya Iya. waktunya. Tapi hari Minggu kalau untuk pegawai kita off kan, Mbak. Oh kan, jadi hari Minggu tetap buka di mana? Buka tetap di Musiraya Barat, tetap buka. Oh iya. Buka kan Karyawannya masih libur ya hari Minggu? libur kalau untuk khusus karyawan produksi libur. Libur. Untuk yang menjaga sesi jaganya ada Ya, tetap. ada yang tetap. Baik. Nah, kemudian kita bicara lagi soal duriannya. Ini kan durian kan harus segar gitu ya. Nah, gimana Mbak tetap bisa menjaga agar durian ini tetap segar gitu? Durian ini kan kalau tetap di dalam freezer itu aman, Mbak. Aman ya, Ya, tidak berubah rasa dia. kalau kami itu di wrapping, daging duriannya di wrapping, Di wrapping. dimasukin di dalam tinwal atau tupperware. Insya Allah nggak berubah. Nggak berubah ya. Iya. Baik pendengar, ini bukan kita berdua aja yang ngobrol. Mau tanya-tanya tentang layar durian silakan nih. Yang mau pesan juga bisa ya. Bisa. Media online-nya banyak di Instagram, ada di TikTok juga. Kemudian tadi ada di Facebook ada juga Mbak? Facebook ada. Ada juga. Baik, silakan yang mau pesan nanti bisa ke Mbak Nana nih. Oke, kalau untuk momen yang paling berkesan nih ketika menjalankan usaha ini, ada nggak sih Mbak Nana? Kalau orderannya banyak tuh berkesan. Pasti dong ya. Cuan masuk itu yang paling Cuman berkesan. masuk itu berkesan. Paling berkesan. Iya, itu yang paling berkesan ya. Nggak juga Ada nggak sih macam pengalaman lah. yang menarik? Macam-macam. Kalau komplain-komplain dari konsumen ada nggak gitu? Kalau komplain dari konsumen itu waktu kita belum kemasan seperti ini banyak yang pecah boxnya atau apa. Kalau yang seperti ini jarang. Jarang ya. komplainnya. Atau misalnya kalau udah daerah jauh, pernah waktu itu Makassar gitu kita Iya. kirim. Jauh kan banget memang- ke Makassar ya? Iya. Tetap lewat aman? Lewat Iya. pesawat? pakai Lion Parcel. Oh, pakai Lion parcel tuh. Nyampe memang 1 harian lah mereka. Satu Kalau hari. gitu kan Lion Parcel. Cuman nyampe ke dia itu karena Makassarnya bukan ini masuk ini lagi Masuk. kebunnya. Oh, Jadi jadi nggak terasa segar lagi, itu aja sih komplainnya, nggak terasa segar lagi. nggak terasa lagi segar Cuman ya? tidak asam ya. Tidak Cuma asam duriannya ya? Ya, tidak asam duriannya, tidak kuenya juga udah tidak rusak, cuma tidak terasa segar, rasa buahnya tuh tidak terasa segar lagi. Baik-baik. Jadi karena durasi waktunya cukup Iya. lama, ya. Makassar ya. Yang paling jauh itu Yang paling jauh tadi Dompu. Dompu ya. Iya, Nah, gimana tuh pengalaman Kalau Dompu tuh juga konsumen di Dompu Dompu tuh itu? juga kemarin juga bilang tidak terlalu segar, tapi masih enak. Berapa hari itu nyampe ke sana? 3 hari. 3 hari. Ya, tapi ini nggak asam, nggak rusak. Nggak Kuahnya nggak rusak. rusak. Semuanya Tetap nggak rusak. seperti yang kita lihat di Seperti YouTube. inilah, seperti di YouTube ini. Iya, baik, Karena baik, kan baik. kita pakai pengemasannya memang benar. Pengemasannya memang benar-benar ya dijaga ya. Jangan.
Baik. Baik pendengar, silakan kita masih undang Anda di line telepon dan juga line WA. Di YouTube kita sudah ada juga, sudah on air sekarang di Pro 1 Palembang. Anda bisa bergabung juga di channel YouTube dan juga di WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, untuk Mbak Nana kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita di Mozaik Indonesia untuk segmen UMKM bersama Pro 1 RR Palembang, karena informasi dan inspirasi. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini, itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini. Supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Pendengar, kita lanjut kembali acara kita di obrolan di sore hari ini di Mozaik Indonesia seputar UMKM bersama narasumber kita Mbak Nana dalam segmen kita UMKM dengan tema kita bagaimana kita mengetahui ternyata layar durian ini bisa menjadi oleh-oleh khas Sumatera Selatan. Baik, Mbak Nana, kita lanjut lagi sambil menunggu pendengar kita yang mau bergabung. Silahkan di channel YouTube kita di Pro 1 Palembang atau di WA Pro 1 dan Radio Digital, Anda bisa bergabung bersama kami. Baik, Mbak Nana, kita lanjut ke durian tadi. Nah, ini kita ingin tahu dulu nih, kan durian itu kan ada kulitnya tuh limbah ya. Betul. Nah, ini bagaimana nih cara Mbak Nana untuk mengelola limbahnya gitu. Kemudian proses produksi durian seperti kulitnya, apakah ada upaya memanfaatkan limbah tersebut? Seperti apa tuh Mbak Nana?
Biasanya kemarin ada anak-anak mahasiswa itu limbah untuk kulit durian itu, Iya. anak-anak mahasiswa kemarin itu dibuatin jadi keripik gitu loh. Yang mananya? Oh, Kulitnya. kulit durian. Iya, ada keripik gitu kan. Jadi mereka kalau sekarang kan banyak kan limbahnya kan, Iya. jadi saya kasih ke mereka gitu. Kalau untuk bijinya Biji duriannya. baru uji coba sih, rencananya kita Mau digunakan juga? jadiin buat keripik gitu loh. Keripik Keripik, dari ya, biji dari durian biji gitu. durian. Jadi semuanya dimanfaatin. Iya, biar bisa dimanfaat semua. Keren-keren. Jadi limbahnya udah ada yang menampung juga Ada yang ya. menampung. Jadi ada teman-teman mahasiswa pada saat itu kan, sampai sekarang sih Sampai kerjasama, sekarang. ya. Jadi mereka untuk kulit duriannya itu mereka ambil, katanya mau dibuatin keripik. Iya, baik. Nah, tadi kan menyinggung tentang durian yang khas Sumatera Selatan itu kan lebih oke daripada yang lain ya. Betul. Nah, ini mungkin menjadi nilai jual juga ya Mbak Nana ya. Betul. Jadi sebenarnya Sumatera Selatan tuh bukan hanya makanan yang lain yang ada sekarang kan, macam-macam. Maaf. Iya. Iya. Jadi- Enggak apa-apa. Jadi Sumatera Selatan itu untuk buah duriannya itu memang banyak yang bilang itu bahwa durian Sumatera Selatan itu memang lebih beda dari durian-durian lainnya. Iya. Karena tekstur dan rasanya itu memang khas, otentik. Jadi pengennya saya tuh kan kemarin kenapa akhirnya saya tergerak untuk membuat layer durian itu ingin mengangkat buah durian lokal dari Sumatera Selatan. Iya, gak bisa dengan dikenal membuat lagi cake ya. inovasi. Cake inovasi ini kan sebenarnya cake kalau orang bilang itu milk crepes. Milk crepes. Ya, karena banyak kan milk crepes namanya. Iya. Akhirnya biar kita ada pembeda, kami sebut layer durian. Iya, Jadi baik. walaupun dengan cake buah durian lokal, tapi kami kemas dengan cake inovasi ini. Jadi sedikit modern sentuhannya Iya, lebih ya. modern. Baik, kita ke WA dulu, ada Mbak Meta di kilometer 5. Ada pertanyaan nih buat Mbak Nana. Boleh. Gimana sih Mbak tipsnya untuk memulai usaha di bidang kuliner untuk pemula? Bagaimana untuk modal atau solusinya? Nah, silakan Mbak Nana. Dulu saya mulai usaha itu dengan modal kecil. Waktu itu kita masih titip-titip di warung gitu kan. Iya. Mau gigih sih harus gigih. Harus gigih ya, harus gigih ya. Modalnya itu tergantung kita, hitung sesuai dengan harga bahan pokoknya, di HPP-nya harus dihitung. Jadi memang benar-benar kalau untuk pemula itu memang benar, bukan pemula aja sih, seterusnya sebagai Seterusnya pengusaha juga ya. tuh semuanya harus dihitung. Biar nggak boncos pertama, kedua Iya. juga harus gigih. Harus gigih ya, jangan patah Gigih, semangat jangan ya. patah semangat, jangan baperan. Jangan baper. Iya, jangan baperan karena cobaan jadi Pelaku usaha UMKM nih, pelaku usaha di kuliner ini memang banyak benar. Iya. Apalagi sekarang kan kita resesi, yang jual banyak pembelinya sedikit Nah. sekarang. Jadi emang benar-benar Iya, iya. benar-benar ini coba Harus ininya. bener-bener ya. Jangan baperan gitu. Harus tetap semangat ya. Iya, Mau betul. jualannya pas naik, pas turun tetap semangat. Baik. Nah, kita ingin tahu juga nih sama Mbak Nana nih. Katakanlah kita tadi sudah mengetahui tentang produknya, kemudian juga bedanya durian ini sama durian yang lain di Sumatera dan luar Sumatera. Kemudian juga lamanya. Nah, kita ingin tahu juga target sasaran dari Mbak Nana nih apa nih konsumennya? Target sasarannya itu sebenarnya Pak remaja gitu, mahasiswa dari umur 18 sampai 25 tahun, terus Ya. ibu-ibu rumah tangga yang ibu-ibu rumah tangga sekitar 30-an gitu. 30-an. Target sebenarnya target pertamanya seperti itu dengan wanita pekerja juga. Wanita pekerja. Di bawah sampai di bawah umur 55. Tapi ternyata sasarannya itu lebih dari target saya kemarin. Lebih ya? Yang di atas 60-an yang suka durian, bapak-bapak keluarga gitu kan, malah Malah suka. Iya. jadi lebih banyak sih mereka sebenarnya yang order ke kita. Ini kan bisa jadi oleh-oleh kan? Betul. Nah, kalau untuk target pada wisatawan katakanlah domestik dan juga lokal dan mancanegara gimana nih? Kalau untuk ekspor ini belum bisa. Belum ya? Belum bisa kalau Jadi untuk ekspor. domestik aja. Memang domestik. Jadi Oke. oleh-oleh kayak kemarin kita bawa ada teman gitu kan beli dari Surabaya. Mereka bawa
bisa sampai tahan 1 hari. Sampai Ini tahan. kalau di suhu ruang bisa tahan 8 jam. 8 jam seperti sekarang Iya, ya. asal dengan suhu seperti ini ya, bukan Iya, panas terik begitu panas kan. terik ya. Jadi Kalau untuk paling domestik dulu ya kalau domestik, kalau oleh-olehnya. untuk ekspor memang belum bisa karena ini ketahanannya nggak terlalu lama. Iya, iya. Jadi untuk menarik para wisatawan domestik gitu, katakanlah membawa oleh-oleh layer durian ini gimana taktiknya, Mbak? Kalau sekarang Iya, untuk ke wisatawan tuh belum, Mbak. Masih belum ya. karena layer durian ini belum masuk Mhm. ke toko-toko oleh-oleh tertentu karena kebanyakan toko-toko oleh-oleh tertentu ini mereka mau yang makanan yang bisa bertahan lebih lama. Iya, misalkan 1 minggu lebih gitu Iya, ya. 6 bulan atau 7 bulan kayak pempek vakum atau si keripik-keripik gitu kan. Baik. Tapi kalau ini memang belum bisa masuk, mereka belum berani. Belum ya, Ya, jadi selama ini saya pemasaran melakukan secara sendiri. sendiri dulu. Iya, secara mandiri. Baik, baik. Mungkin ada nanti rencana ke Mungkin depannya. karena saya jadi jajak-jajak juga kan dengan beberapa teman-teman di luar kota gitu kan. Baik. Nah, untuk desain kemasan sendiri ini Mbak Nana sendiri kreativitasnya? Enggak, ini desain ini hadiah dari PT Pegadaian buat saya. Oh, gitu. Iya. Di situ ada nggak penonjolan tentang masalah kekhasan Sumatera Selatan gitu? Ini belum sih, belum ada. Cuman nanti mungkin ke depannya saya mau bilang ini ada sejarahnya nanti dibuat di Iya. sini karena Oh harus iya, ada. betul. Ini hanya Sementara ya brand, mungkin. ya, karena ini hadiah kemarin kan. Iya, dari PT yang ini ya, Pegadaian, ya, dari baik. PT Pegadaian. Jadi nanti ada rencana untuk ada kemasan khusus yang Ada menunjukkan kemasan khas khusus Sumatera kemarin, Selatan. lagi ngobrol-ngobrol sama teman percetakan kan kepengen buat kemasan dari hardbox gitu loh. Iya, pasti yang Pak ramah lingkungan dong ya? Iya, yang ramah lingkungan yang pasti. Baik-baik. Nah, tadi kan bicara soal peranan dari katakanlah media digital ya, e-commerce dan lain-lain. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kualitas produk ini bisa dikatakan tadi udah disinggung tentang jarak jauhnya ya. Iya. Nah, ini Mbak optimis gak ini akan bisa di tahun 2025 tetap eksis gitu? Optimis saya. Optimis ya? Karena kalau tahun kemarin kenapa belum terlalu mungkin karena Iya. kita baru rebranding produk ini. Kita baru. Kalau sekarang saya optimis ke depannya memang Oke. layer durian ini bisa Bahkan bisa dikatakan nggak ada yang sama ya. nggak ada yang sama. Ini menjadi keunggulan juga dari Mbak Iya, Nana. karena jujur aja Mbak ya, karena kalau bukannya saya itu promosi produk ya Iya. gitu kan. Tapi memang kita ada pembedanya, benar-benar pembeda. Setiap Iya. yang beli itu pasti recommended ke temannya lagi. Oh, nanti ngobrol lagi gitu dari Iya, lisan recommended ya. temannya lagi gitu kan. Akhirnya bisa apa namanya Iya, kemana-mana gitu. berketerusan kan kita jadinya. Oke. Nah, kemudian untuk kemitraan sendiri ada nggak nih, Mbak Nana? Untuk sekarang belum ada, Belum ada. belum ada memang. Mungkin di tahun 2025 ada program? Rencananya mungkin tahun depan Mbak mulai Oh, kemitraan. baru. Kami masih menjajakin sekarang pasarnya ini karena kan selama ini belum bisa masuk gitu. Kalau udah Iya. bisa masuk, misalnya ada bisa masuk ke toko-toko oleh-oleh tertentu, saya masih berani kalau untuk kemitraan Iya. ke tempat lain. Kalau Belum sekarang saya dicoba belum- ya untuk Iya, belum kemitraannya dicoba. ya. Mereka belum berani gitu. Belum kan. berani karena faktor waktu ininya ya. Waktu Waktu ketahanan itunya, dari waktu ketahanan produknya. dari produk ini. Iya, kecuali kalau memang mereka yang langsung ke tempatnya Mbak Nana Iya, ya. langsung atau saya ada yang investasi aja kerjasama, saya buka cabang di mana itu Iya, baru bisa. Nah, Kalau selain ada tadi investasi saya terima ini sekarang. dengan senang hati ya. Iya, senang hati. Baik, mereka silakan masih ada waktu bersama acara kita Mozaik Indonesia di channel YouTube Pro 1 Palembang atau di WA Pro 1 0821 797 9090. Baik, silakan yang mau bergabung. Tadi ada Mbak Meta sudah dijawab. Kita balik lagi mengenai tadi produk. Nah, selain layar durian tadi kan Mbak menyebutkan ada kudapan-kudapan yang lain ya. Banyak ya. Nah, itu jadi pilihan juga buat konsumen ya. Bisa jadi pilihan, ada yang tidak suka dengan Yang berbau rasa durian gitu ya. Ada. Jadi ada yang makanya saya punya subvarian kayak Lotus, Iya. pakai biskuit Lotus, Oreo apa gitu kan. Cuman balik lagi si konsumen yang suka durian tetap best sellernya ini karena penjualannya Bestseller paling ya. tinggi layer durian ini. Baik. Nah, kemudian kalau untuk pelatihan sendiri bagi karyawan, tadi kan ada orang 6 ya
Iya. Nah, mereka khusus membuat ini atau layer atau seperti apa tugas mereka? Dari 6 orang itu ada bermacam-macam, Mbak. Jadi ada Mm-mm. yang khusus untuk ngurus layer duren, Ada yang ada khusus untuk jajanan pasar, jajanan ada pasar, khusus untuk kue basah kue gitu. basah. Sudah Ada lagi yang dibagi untuk ya? bakery, Oh, beda-beda untuk sudah. roti-roti, pastry gitu kan. Itu Mbak Nana memberikan pelatihan nggak sama mereka gitu? Ya sebelum itu mereka saya training dulu. Oh, Mbak Nana langsung yang trainingnya? Iya, training langsung saya. Sama ada pegawai saya namanya Yana gitu kan. Jadi dia eh apanya karena udah lama hampir 8 tahun lebih dia ikut. Iya. Jadi dia yang bantu saya gitu kan, Baik. nge-backup. Karena juga ada faktor kepercayaan juga ya. Betul. Pastinya mereka ada keahlian juga yang bisa dilakukan ya. Biasanya sih yang ikut saya lebih senang orang yang benar-benar baru, Mbak. Jadi kalau kita bentuk orang yang benar-benar baru itu lebih Enak enak daripada dibanding mereka orang yang yang pinter. Iya benar betul. Betul. Udah dirasakan ya. Iya, saya Oke. lebih enak orang yang benar-benar Yang baru mau tahu, belajar gitu. karena itu tingkat kejujurannya lebih tinggi dibandingkan yang lebih pintar gitu. Baik. Itu jadi tips juga ya bagi Iya. mereka yang mau buka Itu yang usaha. tadi UMKM tadi juga Iya. itu tipsnya juga Iya. itu. Oke, pelatihan tadi untuk layar durian nih. Ada nggak Mbak Nana rencana untuk membangun kemitraan untuk pelatihan layar durian? Karena kan ini baru Mbak Nana sendiri gitu. Kemarin kita ada baking demo, Mbak. Oh, ada juga. Ada baking demo kemarin. Itu tadi saya dibantu sama sama BUMN gitu. Iya, sama BUMN PT ya, PT Pegadaian tadi kan, Iya. jadi saya ajak chef gitu buat baking demo buat layer duren atau makanan-makanan lainnya gitu loh. Iya, baik. Jadi memang rencana itu ada ya. Ada. Tapi kalau untuk pelatihan langsung Kalau untuk privat langsung ada. ada juga. Tapi saya lebih senang privat langsung, Mbak, karena Yang Mbak datang ke tempat gitu ya ya. datang ke tempat. Karena kalau yang rame-rame itu kadang-kadang nggak ilmunya tuh nggak masuk. Nggak masuk ya. Ya kebanyakan minta privat, kebanyakan yang ikut tuh minta privat. Baik. Oke, kita ke waktunya kayaknya udah mau ini ya. Kita mau tanya juga ke Mbak Nananya. Di tahun 2025 ini kan banyak yang namanya persaingan ya. Iya. Mereka punya ciri khas masing-masing dan tidak semua orang juga bisa seperti Mbak tadi bilang, kita tidak boleh baperan dan lain-lain, kemudian harus tetap punya semangat gitu. Nah, mungkin Mbak Nana punya tips tuh buat pelaku UMKM agar menjadi pelaku UMKM yang tetap tegar dimanapun kondisinya seperti apa itu. Ya, silakan Mbak Nana. Di segala suasana, segala situasi seperti apa yang harus dipunyai oleh pelaku UMKM nih? Ya balik lagi tuh Ya. ya harus kuat sih di dalam Harus kuat kehidupan, ya. harus bisa terima dengan teknologi sekarang. Yang ada digital Di ya, harus digital menerima marketing ya. sekarang kan harus bisa nerima. Kayak sekarang kan kayak TikTok Shop gitu kan, Iya. memang kita harus bisa terima. Tidak selamanya kita menggunakan pemasaran seperti biasa. Iya, baik. Jadi memang harus melek teknologi lah ya, Melek katakanlah. teknologi itu memang perlu. Baik, Mbak Nana, bagaimana nih untuk Mbak Nana sendiri melihat masa depan bisnis layar durian di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan nih? Sebenarnya ini bagus loh, Mbak, ini prospeknya karena bukan beda dari yang lain. Jadi saya kepengen tuh memang layer durian ini memang jadi alternatif selain pempek dan lain-lain tuh memang sebagai alternatif oleh-olehnya itu saya kepengen layer durian ini, Mbak. Oh, layer Kepengennya durian seperti ya. itu, ya. Bisa kemana-mana seluruh Indonesia gitu ya, Iya, kalau bahkan bisa dikenal. kemana-mana dikenal gitu kan. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan ini akan menjadi bisnis yang menjanjikan lah di tahun 2025 ya. Insya Allah. Amin. Amin. Baik. Nah, untuk perkembangan konsumen sendiri, terutama terkait dengan makanan sehat dan organik, ini apakah juga ada rencana untuk menyelesaikan itu? Pengen buat yang GF sih sebenarnya, gluten free. Oh iya. Nah, tapi belum nemu resep yang benar-benar rasanya tuh gimana gitu yang gluten free. Ini belum dapat Belum dapat dan ya. belum dapat selanya gitu loh. Oke. Belum dapat selanya. Untuk sekarang sih memang masih, tapi ini rendah kalori. Karena memang bahan bakunya tuh bukan bahan baku yang ada tambahan seperti apa, enggak. Ini memang rendah kalori, tapi belum gluten free. Iya, masih juga ya, ada Masih sedikit. ada, iya. Baik.
Baik, Mbak Nana, mungkin ada di penghujung acara kita di Mozaik Indonesia hari ini, ada pesan yang mau disampaikan, Mbak, buat tema kita hari ini, katakanlah berkaitan dengan bisnisnya Mbak Nana, kemudian juga untuk motivasi dan juga harapannya ke depan seperti apa nih? Ya. Pokoknya harapan buat teman-teman UKM sabar, ikhlas, Iya, pokoknya jangan baperan, tetap semangat. tetap semangat. Iya. Kalau untuk usahanya sendiri apa nih pesannya nih, terutama harapannya ke depan? Pengennya tuh layer durian ini yaitu tadi sebagai alternatif oleh-oleh. Dikenal bukan hanya kalau bisa ini untuk ekspor tuh saya usaha kalau bisa lebih keluar lebih terkenal, bukan hanya di dalam, di luar juga. Iya, menjadi Bukan oleh-oleh. hanya di Sumatera Selatan tetapi seluruh Indonesia tuh bisa tahu layer durian itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan akan terwujud ya Amin, harapannya amin, Mbak Nana. amin. Dan ini menjadi salah satu bisa dikatakan ikonnya juga nih buat Mbak Nana. Karena Iya. tidak sembarang orang bisa membuat layer duren gitu ya. Iya, betul. Ini sangat ikonik sekali dan mudah-mudahan ini akan terwujud cita-citanya menjadi oleh-oleh bahkan bukan domestik. Kita harapkan lebih dari Lebih itu. dari situ. Baik, sehat selalu Mbak. Semoga sukses Amin, amin. Makasih perjalanan Mbak Nana. karirnya Iya. ya dan yang pasti akan bermanfaat buat semuanya. Iya. Baik pendengar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, mari sudah acara kita Mozaik Indonesia bersama narasumber kita Mbak Nanda Afriani Z, owner dari Layer Duren yang sudah bersama kita. Dan terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Tadi ada Mbak Meta yang sudah sempat bergabung dalam WA kita di 0821 7927 9090. Dan untuk pendengar juga yang selalu setia memonitor siaran kita di acara Mozaik Indonesia. Dan kami tutup pendengar acara ini dengan ucapan semoga membawa manfaat dan berkahnya buat kita semua. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.